Wasallam yang tua-tua itu mumpung saat ini mereka masih banyak, masih hidup. Kita umur 13 tahun apa enggak kita? Masih main gasing, main layang. Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Ayo teman, mumpung sahabat-sahabat yang tua ini masih hidup, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan yang lainnya, ayo kita datengin, kita bertanya. Faqal, apa kata temannya itu? Ia demen main temannya ini. Kata dia, wa ajaban laka ya ibn Abbas, heran saya melihat engkau wahai Abdullah bin Abbas, heran saya melihatmu. Ataran nasa yahtajuna ilaika wa fin nasi min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam man tara. Untuk apa engkau belajar sedangkan sahabat-sahabat Nabi masih banyak? Apakah engkau menyangka orang membutuhkanmu? Kan tak perlu belajar, ndek na butuh hidayah masyarakat, masih luwe ulama-ulama besar. Abu Bakar masih ada, Umar masih ada, ida masih kanak ini, main be. Itu kata temannya. Ida nganggap dengan butuh le ida ke masih kecil kita ini, lebih baik kita main-main saja, masih banyak sahabat-sahabat yang besar. Apa kata Abdullah bin Abbas? Fatara kadzalik, akhirnya teman saya itu tidak mau saya ajak belajar, lebih senang main. Wa aqbaltu 'alal mas'alah, sedangkan saya pergi menemui para sahabat bertanya. فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح علي التراب. Bahkan pernah saya datang ke rumah seorang sahabat siang-siang, ternyata sahabat itu qail, sedang tidur siang. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas? Saya tidur di depan pintunya, yang menjadi bantal galang saya itu adalah selendang saya. Tidur panas luar biasa. Wajah saya itu terkena oleh angin yang panas ini. Lagu sabar tiang nunggu. Jadi dia rajin nuntut. Abdullah bin Abbas ini rajin nuntut. Dia nak cukup doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia juga rajin nuntut. Fayakhruju fayarani, maka sahabat yang punya rumah itu keluar. Ia target menemukan Abdullah bin Abbas pisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur di depan rumahnya. Kaget dia. Fayaqul, dia pun mengatakan, ya ibna ammi Rasulillah, ala arsalta ilayya faatik. Wahai misannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau tidak suruh orang datang ke rumah saya, biar saya yang datang ke Pelunggu? Itu kata orang itu. Suruh orang datang ke rumah saya supaya saya datang menemui Pelunggu. Kata Abdullah bin Abbas, ana ahakku an atiyak. Tidak, saya yang lebih pantas untuk datang. Kenapa? Saya yang ingin belajar. Ilmu itu didatangi atau dia yang datang? Didatangi. Ilmu itu didatangi. Saya yang lebih pantas datang, kata Abdullah bin Abbas. Ndik naidah. Baik. Fabaqiya ar-rajulu hatta ra'ani wa qad ijtama'a an-nasu alayhi. Ternyata teman saya yang demen main itu, kami pun semakin besar, semakin besar, semakin besar. Akhirnya dia melihat saya ngisi pengajian, ya, melihat Abdullah bin Abbas ngisi pengajian, jamaah yang hadir banyak, sedangkan dia ikut, dia duduk di depan. Kata Abdullah bin Abbas, faqala hadzal fata aqalu minni. Apa kata temannya? Ya, lebih cerdas ini Abdullah bin Abbas ketimbang saya dulu, kata. Nyesel. Jadi jemaah sekalian, sebagian orang tua sekarang mengatakan apa? Separuh ke jadi ustad, katanya. Ya masih luwe ustad-ustad teh. Temang bekanak ini le
bahasa Inggris, ekonomi dan seterusnya, dek perlu belajar agama, masih banyak ustadz-ustadz ini. Subhanallah. Para ustadz tidak akan kekal, para ustadz tidak akan abadi, ya. Sebagaimana orang lain meninggal dunia, para ustadz juga bisa meninggal dunia. Tapi jemaah sekalian, ia luwe gati riwayat-riwayat yang menunjukkan bagaimana semangat nuntutnya Abdullah bin Abbas ini. Bahkan dia pernah mengatakan, in kuntu la as'alu 'anil amril wahid 30 min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kata Abdullah bin Abbas, satu pertanyaan saya tanyakan kepada 30 sahabat Nabi alaihi wasallam. Sekik pertanyaan saya tanyakan kepada 30 sahabat untuk memastikan jawaban ini. Ya. Panjang kajian kita kalau kita menceritakan dia. Abdullah bin Abbas ini, para jemaah sekalian, ketika dia meninggal dunia, dikatakan oleh Imam Sa'id bin Jubair, mata bin Abbas bin Taib. Abdullah bin Abbas meninggal dunia li Taib. Li Taib. Ida si umrah pasti tahu ada Taib. Faja'a ta'irun lam yura ala khilqatihi fadakhala na'syah. Tiba-tiba datang seekor burung masuk ke dalam keranda gorong batangnya Abdullah bin Abbas. Burung ini masuk ke dalam gorong batangnya Abdullah bin Abbas, keranda. Thumma lam yura kharijan minhu. Kemudian burung itu tidak keluar. Ia tama lagu dek sungkul. Falamma dufina, ketika jenazahnya Abdullah bin Abbas dimasukkan ke dalam kubur, tuliyat hadhil ayatu ala syafiril qabri. Tiba-tiba ayat Al-Quran dibaca. Walam yudra man talaha, dan tidak ada yang tahu saya baca ini. Sekedar suara keluar dari kubur itu. Apa ayat yang dibaca? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah menemui Tuhanmu dengan penuh keridhaan. Tiba-tiba ayat ini dibacakan dari kuburnya Abdullah bin Abbas. Wala yudra man talaha, tidak ada yang tahu siapa yang membaca. Ya. Manusia mulia, manusia mulia. Nah, ini dia para jemaah sekalian, dan sahabat ini dia meriwayatkan sekitar 1660 hadis. Baik. Jadi hadis ini datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Lagu ndik kita jadi pihak kisah si bro jadi dalil baca Al-Quran di kubur. Ndik, bayi ini saya kena baca ini. Kemuliaan, keutamaan. Kita nggak tahu siapa yang baca ini. Makanya dikatakan tiba-tiba dibaca ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah menemui Tuhanmu dengan penuh keridhaan. Wala yudra man talaha, tidak ada yang tahu siapa yang baca ini. Dia keluar suara ini dari kubur. Ya. Baik. Qala, apa kata Abdullah bin Abbas? Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman. Pada suatu hari saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lik sopok jelo tiang lik mudin Nabi alaihi salatu wasallam. Dalam riwayat Imam Ahmad, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lik sopok jelo saya dibonceng oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sekitar 37 sahabat. La ilaha illallah.
penumpang Nabi alaihissalam pira sekitar 37 sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi alaihissalam. Ini tawadhu luar biasa. Ya. Biasanya orang kalau dia sudah hebat dibonceng atau membonceng? Dibonceng. Disupirin atau dia yang nyupir? Disupirin. Yang di Saudi Arabia banyak orang kaya mencari tukang supir. Ya. Jarang dengan sugi nyupir sendiri, nyetir sendiri, biasa disetirin. Bos-bos belik biasa ada supirnya. Pejabat-pejabat tinggi ada supirnya. Lagu Nabi alaihissalam, beliau jadi ojeknya ini. Tawadhu luar biasa. Tawadhu luar biasa. Taib. Bahkan sekitar 37 sahabat yang pernah dibonceng oleh beliau, di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Faqala, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Di atas kendaraan onta atau kuda, tidak disebutkan dalam hadis. Ya gulam, wahai anak kecil. Disebutkan oleh para ulama, tatkala kejadian ini terjadi, umur Abdullah bin Abbas sekitar 10 tahun. Berarti sekitar 3 tahun sebelum Nabi meninggal dunia. Karena tatkala Nabi meninggal dunia, berapa umur Abdullah bin Abbas? 13. Sedangkan saat ini umur Abdullah bin Abbas sekitar 10 tahun. Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya gulam, wahai kanak. Ya. Inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku u'allimuka, ingin mengajarkan kepadamu kalimatin, beberapa kalimat, beberapa nasihat. Di sini Nabi alaihissalam mengatakan, aku ingin mengajarkan kepadamu, menyampaikan kepadamu beberapa kalimat. Coba tiang berketuan lidah, ucapan beberapa kalimat menunjukkan banyak atau sekedip? Sekedip. Menunjukkan sedikit. Iya. Aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Nabi tidak mengatakan, kanak, aku ingin menceramahimu. Tidak. Karena lamun ceramah bau 2 jam. Tapi Nabi alaihissalam mengatakan, aku ingin menyampaikan beberapa patah kalimat. Sekedi atau luwe? Sekedi. Maka ini menjadi dalil, kata para ulama, mengajar anak-anak itu sedikit demi sedikit. Dendek sekaligus. Tokol kanak katanya. Langsung dibahas kitab akidah dari awal sampai enggak, sekedi, karena itu yang cocok dengan umurnya. Itu yang cocok dengan umurnya, sedikit demi sedikit. Ya. Subhanallah. Apa kalimat tersebut? Si pertama, ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dan jaga Allah, Allah pasti jaga idah. Apa maksudnya menjaga Allah? Ya, masa Allah butuh dijaga? Sedangkan Allah itu dia sendiri Al-Hafidh yang maha menjaga. Lalu apa maksudnya menjaga Allah? Dikatakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, ihfazillah, menjaga Allah, yakni maksudnya ihfaz hududahu, jaga batasan-batasan agama Allah jangan dilanggar. Wa awamirahu, jaga perintah-perintah Allah jangan ditinggalkan. Wa nawahiyahu, jaga larangan-larangan Allah jangan dilakukan. Itu maksud menjaga Allah. Jaga batasan-batasan Allah, jangan langgar. Allah punya batasan-batasan.
Jaga perintah-perintah Allah, jangan ditinggalkan. Jaga larangan-larangan Allah, jangan dilakukan. Itu maksudnya menjaga Allah. Baik. Berarti menjaga Allah secara umum artinya menjaga perintah Allah dan juga menjaga larangan Allah, menjaga agama Allah. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, wa min a'zami ma yajibu hifdhuhu min awamirillah as-salah. Di antara perintah Allah yang paling wajib untuk dijaga adalah salat. Karena sebut tasibru, menjaga Allah adalah menjaga perintah Allah untuk dikerjakan. Di antara perintah Allah yang paling wajib dijaga salat. Kenapa? Karena Allah secara khusus mengatakan hafidhu ala salawati was salatil wusta. Hafidhu ala salawat, jaga salat-salat si 5 waktu, was salatil wusta, terutama salat ashar. Allah perintahkan jaga. Maka di antara perintah Allah yang paling penting dijaga salat. Kemudian juga di antara perintah Allah yang paling penting dijaga adalah at-taharah, bersuci, wudu. Karena Nabi SAW secara khusus mengatakan la yuhafidhu 'alal wudu illal mu'min. Ndek nara sinjaga wudu kecuali orang yang betul-betul beriman. Tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang yang betul-betul beriman. Lamun da mele ngukur iman dah kita wudu dah. Lamun dah masih wudu sekedar untuk salat, berarti ya pas-pasan nih mantap insyaallah ya. Pas jam 10 senina ada muni timpa ida ka da wudu ka. Ada wudu apa ndek man waktu zuhur. Lamun masih tak berucap getik baya pas-pasan nih mantap. Kenapa? Karena wudu itu, kata para ulama, wudu itu setiap kali batal. Wudu itu setiap kali batal. Tidak perlu menunggu waktu salat. Batal di dalik jam siwa wudu. Batal di dalik jam 11 wudu. Batal di dalik jam 3 wudu. Kenapa? Nabi SAW mengatakan la yuhafidhu 'alal wudu, tidak ada yang menjaga wudu ini illal mu'min, kecuali seorang mukmin yang sejati, mukmin yang betul-betul imannya. Ya, ini termasuk perintah yang penting dijaga wudu. Di antara perintah yang penting untuk dijaga jamaah sekalian juga al-aiman, sumpah. Karena Allah secara khusus mengatakan wahfadhu aimanakum, jaga sumpah-sumpah dah. Lamun dah bersumpah dendek dah langgar ya. Kecuali kalau sumpahnya itu ada unsur maksiat. Apa kata dia? Demi Allah, ada seseorang dia berkata kepada atau misalkan ida sebagai lokat si angkun silinda le anak dah, demi Allah jera anta jadi anakku misalkan, berdekat dan bersumpah tetap dia jadi anak. Tetap jadi anak. Ini wajib dilanggar tidak? Wajib dilanggar, harus dilanggar, tetapi bayar kafarah. Bayar kafarah. Jadi usahakan wahfadhu aimanakum. Baik. Itu berkaitan dengan perintah. Adapun berkaitan dengan larangan, di antara larangan yang sangat penting untuk dijaga supaya tidak jatuh dalam larangan tersebut, al-lisan wal faraj, yaitu lisan, elak, wal faraj, dan juga kemaluan. Karena Nabi SAW secara khusus mengingatkan man hafidha ma baina lahyaihi, siapa yang menjaga antara kumis dan jenggotnya. Apa siara antara semet dan jenggot? Nah, mulut ini, lidah ini.
Wa ma baina rijlaihi, dan dia menjaga antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya. Admanu lahul jannah, maka aku akan menjaminkan baginya syurga. Intinya jamaah sekalian, ihfadillah, jaga Allah, maksudnya jaga perintah Allah, kerjakan, jaga larangan Allah, jangan dilakukan, jaga batasan-batasan Allah, jangan dilanggar. Apa yang kita dapatkan kalau menjaga Allah? Kata Nabi SAW, yahfazka, Allah akan menjagamu. Apa kita yang dijaga oleh Allah? Ada dua yang dijaga oleh Allah kalau kita menjaga agama Allah. Yang pertama, agama kita dijaga oleh Allah. Kalau kita menjaga agama Allah, maka agama kita juga akan dijaga oleh Allah. Apa maksudnya? Allah akan jaga kita sehingga tidak sesat. Allah akan jaga kita, ya. Allah akan menjaga kita sehingga kita istiqamah. Yang ngumbe-ngumbe fitnah jamaah sekalian, fitnah syubhat, fitnah syahwat, lamun ida menjaga agama Allah, insyaallah Allah akan jaga sehingga kita tidak akan menyimpang. Kita tidak akan menyimpang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Seandainya mereka menjalankan apa yang Allah pesankan kepada mereka, perintah Allah dijalankan, larangan Allah ditinggalkan, lakana khairan lahum, itu akan lebih baik bagi mereka, wa ashadda tathbita, akan lebih membuat mereka istiqamah. Jadi ini pertama, Allah jaga agama kita, ya. Si kedua, Allah jaga dunia kita. Apa dunia ini? Si pertama, badan kita Allah jaga. Allah jaga badan kita, ya. Dan ini sudah sering kita sampaikan. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, man hafizallaha fi sabah wa quwwatihi, siapa yang menjaga Allah ketika dia sedang kuat, tatkala bajang, tatkala ida bajang, menjaga Allah, hafizahullah fi hali kibarih, Allah akan menjaganya ketika dia tua. Pernah kita sampaikan, salah seorang ulama mazhab Syafi'i yang bernama Al-Imam Abu Thayyib At-Tabari, Allah memberikan dia umur sekitar 102 tahun. Umur dia sekitar 102 tahun. Tatkala umur 70 tahun, dia pernah naik kapal laut yang besar bersama murid-muridnya. Tatkala umur pira? 70 tahun, 70 tahun. Dia naik kapal yang besar bersama murid-muridnya. Tatkala kapal ini sampai di pelabuhan, Imam Abu Thayyib At-Tabari turun dari kapal dengan cara loncat. Umur 70 tahun. 70 tahun, ya. Ndik tegen sanggup jamaah sekalian. Saya ketahuan doang, wah, ya longgar hidapnya sekerup ketut ini, ya longgar, ya. Longgar rasanya sekerup lutut ini, saya ketahuan. Subhanallah. Ini 70 tahun loncat dia dari atas kapal. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Murid-muridnya yang masih muda kagetnya luar biasa, terkejut. Mereka murid-murid ini turun dari tangga kapal, langsung mengatakan, guru, kan nekat dah. Kami saja yang masih muda ini tidak berani loncat dari kapal. Pelungguh yang sudah 70 tahun kok nekat sekali. Apa kata dia? Hadhihi al-a'dha hafidnaha 'anil ma'asi fis sighari fa hafidhaha Allahu 'alaina fil kibari. Tubuh ini ketika Allah jaga, ya.
Dikatakan oleh Al-Imam Muhammad ibnul Munkadir rahimahullahu ta'ala, inna Allah la yahfadhu birrajulis salih, Allah menjaga untuk orang yang saleh waladahu wa walada waladihi, anaknya dan cucu-cucunya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijaga meskipun dia sudah meninggal dunia. Tetapi tentunya ada juga orang meskipun dia saleh tetapi anaknya tidak saleh. Ada juga yang seperti ini. Para ulama mengatakan, kenapa ini keluar dari kaidah? Karena beda ini. Karena sugul dari kaidah. Kaidahnya adalah orang yang menjaga agama Allah, maka anak keturunannya akan dijaga oleh Allah. Kan keluar dari kaidah yang ini. Dia menjaga agama Allah tetapi anak-anaknya tidak. Para ulama mengatakan hikmahnya adalah untuk menunjukkan hidayah itu tidak bisa diwariskan. Itu dia hikmahnya. Ya. Nabi Nuh nabi ngumbe angkun anaknya Nabi Nuh kafir. Hidayah tidak bisa diwariskan. Ya. Hukum asalnya kalau orang itu menjaga agama Allah, insya Allah Allah jaga anak keturunannya. Tapi Allah juga mentakdirkan ada orang soleh anaknya tidak soleh, sebagai bukti kata para ulama hidayah tidak bisa diwariskan. Hidayah di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala juga akan menjaga akalnya. Saya jaga agama Allah, Allah jaga akalnya. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi di dalam muqaddimah tafsir beliau mengatakan, orang yang menghafal Al-Quran meskipun umurnya 70-80 tahun tidak akan pikun. Apa bahasa Anda pikun? Opa. Al-Imam Al-Qurtubi dalam muqaddimah tafsirnya, beliau mengatakan sudah banyak bukti huffazul Quran, para penghafal Al-Quran, meskipun umur mereka 80 tahun, 70 tahun, mereka tidak akan ditimpa oleh al-kharam, yaitu opa, pikun. Ya. Kenapa? Mereka jaga kalamullah, mereka jaga firman Allah dengan cara menghafalnya. Baik. Begitu pula orang yang menjaga agama Allah, Allah jaga hartanya. Allah jaga hartanya. Ida setiap Jumat dah baca surat Al-Kahfi. Setiap Jumat dah baca ya? Baik. Dalam surat Al-Kahfi itu tentang kisah Nabi Musa kanca Nabi siapa? Nah, Nabi Khadir. Kita biasa nyebut Khidir. Ya. Cuman si kena Khadir. Nah, dagita dalam kisah tersebut Nabi Khadir tatkala jalan dengan Nabi Musa, tiba-tiba sampai di sebuah kampung. Ketika mereka jalan sampai di sebuah kampung, maka Nabi Musa dan Nabi Khadir minta kepada penduduk kampung tersebut untuk menjamu mereka berdua, untuk memberikan mereka makanan dan minuman. Lagu penduduk kampung tidak mau. Penduduk kampung tidak mau. Fa'abau ayyudayyifuhuma, mereka tidak mau memberikan Nabi Musa dan Nabi Khadir makanan, jamuan, tidak mau. Mungkin mereka tidak kenal, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Akhirnya Nabi Musa dan Nabi Khadir melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba di kampung tersebut, jamaah sekalian, Nabi Musa, Nabi Khadir menemukan ada sebuah tembok akan jatuh. Tembok ini jin rebak. Tembok ini wah dilik. Ya. Njele. Nah, tembok rumah ini akan jatuh. Baik. Rumah di kampung tersebut.
Maka Nabi Khadir pun menegakkannya, ditegakkan oleh Nabi Khadir. Kemudian pasang kayu, misalkan ditungka supaya tidak jatuh. Nabi Musa berketuan, kan ulah ada. Kenapa repot-repot menegakkan tembok rumah tersebut? Kita minta makanan saja kepada penduduk kampung ini tidak dikasih. Ngapain perbaiki tembok ini? Ngapain perbaiki? Coba pelunggu lihat di dalam ayat tersebut. Ketika Nabi Khadir menjelaskan hikmahnya, Nabi Khadir mengatakan, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun tembok rumah yang akan jatuh itu, maka itu milik dua anak yatim fil Madinah, yang ada di kampung ini. Jadi di bawahnya kanzun lahuma. Kenapa dijaga harta itu oleh Allah melalui perantara Nabi Khadir? Wa kana abuhuma salihah. Bapak anak yatim ini saleh. Harta mereka dijaga oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi ini jemaah sekalian, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Apa yang dijaga? Agama kita dijaga, dan yang kedua dunia kita pun dijaga, badan, akal, anak keturunan, harta dijaga oleh Allah tabaraka wa taala. Jelas ini jemaah sekalian? Baik. Selanjutnya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Nabi alaihi salatu wasallam mengulangi ihfazillah, jaga Allah, jaga perintah Allah, kerjakan dia. Jaga larangan Allah, tinggalkan dia. Jaga batasan Allah, jangan dilanggar. Tajidhu tujahaka, maka engkau akan menemukan Allah di depanmu. Lamun dah jaga Allah, maka Allah akan berada di hadapanmu. Maksudnya yu'inuka, membelamu. Allah akan membela. Dikatakan oleh Imam Qatadah rahimahullah, wa may yattaqillaha yakun ma'ah. Siapa yang bertakwa kepada Allah. Apa makna takwa? Jalankan perintah, ninggalkan larangan. Berarti takwa ini menjaga Allah atau tidak? Menjaga Allah. Karena menjaga Allah itu menjaga perintah, meninggalkan larangan. Kata Imam Qatadah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yakun ma'ah, maka Allah akan bersamanya. Wa man yakunillahu ma'ahu, dan siapa yang Allah bersamanya, fa ma'ahul fi'atul lati la tughlab, maka orang tersebut memiliki bantuan yang tidak akan bisa dikalahkan. Wal harisul ladzi la yanam, dia memiliki penjaga yang tidak akan tidur. Allah tidur atau tidak? Ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk, tidak juga tidur. Wal hadil ladzi la yudil atau la yadil, dan dia memiliki Tuhan yang menunjukinya, yang tidak akan menyesatkannya. Jadi aman, sebagaimana yang sering kita sampaikan, kalau Allah sudah bersama kita aman. Kalau Allah sudah membela kita aman. Meskipun pedang nolek belum dah tahu nah, lamun Allah subhanahu wa ta'ala menyertai dan membela, aman atau tidak? Yakin tidak ki? Pedang nolek belum dah ini? Ya, yakin tidak? Harus yakin jemaah sekalian. Harus yakin. Nabi alaihissalatu wassalam ketika pulang dari perang Tabuk, sebenarnya perang Tabuk ini tidak terjadi. Ya. Nabi alaihissalatu wassalam berangkat menuju Tabuk
jauh jaraknya dari Madinah. Lagu sampai itu musuh dia datang. Iya. Sudah. Baik. Kita lanjutkan sedikit saja. Ketika Nabi pulang, ternyata ada musuh yang ngikutin dari belakang. Dan tidak ada yang tahu musuh ini ngikut. Tidak ada yang tahu. Ya. Di tengah jalan di malam hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam kanca para sahabat istirahat, nginep di tengah jalan itu. Kebetulan Nabi itu tidur di bawah sebuah pohon. Pedang beliau gantung di ranting pohon itu. Pedang Nabi alaihi salatu wasallam. Tatkala Nabi alaihi salatu wasallam nutup mata, musuh ini mengambil pedang Nabi SAW, diambil, langsung dia letakkan di leher Nabi SAW. Pedang ini ketika diletakkan di leher Nabi SAW, arah idakna tunde, arah, langsung Nabi buka mata. Apa kata musuh tersebut? Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkanmu dari pedang ini sekarang? Siapa? Seke jawaban Nabi SAW, Allah. Hanya itu saja. Langsung tangan musuh ini kaku. Ya kaku. Maka pedang ini pun jatuh. Allah kata Nabi, kaku tangannya, pedang ini jatuh. Tatkala jatuh, diambil oleh Nabi SAW, kemudian diletakkan di leher musuh. Kasai genjaga idan kan? Siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang? Apa kata musuh tersebut? Muhammad, maafkan saya. Maafkan saya. Kata Nabi SAW, ya sudah, pergi sana. Musuh itu pun dia pulang ke teman-temannya. Apa kata dia? Saya baru datang dari seseorang yang baiknya luar biasa. Jadi maksud tiang, kalau Allah sudah menjaga, aman. Allah Ta'ala ala wa alam. Ini dia apa yang bisa kita sampaikan. Ini masih panjang hadisnya ya, masih panjang. InsyaAllah nanti kita lanjutkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tiang persilahkan selesai adzan kalau ada.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Di sini ada pertanyaan di luar pembahasan. Bagaimana hukumnya seorang istri hanya mendengar nasihat saudara iparnya saja, sementara nasihat suaminya tidak didengar? Ya. Si pertama, jemaah sekalian, sebenarnya pertanyaan seperti ini agak berat untuk dijawab. Kenapa? Karena dia datang dari satu pihak ini. Ya. Pertanyaan secara kaitannya kancahu suami istri ini harus dari dua pihak. Ya. Ini dia sebenarnya berat. Tetapi secara umum, tiang katakan secara umum, kalaupun ada istri seperti ini, lamun ara senina seperti ini, yang dia dengar itu nasihat iparnya bukan nasihat suaminya, maka tiang katakan saya nyade ida nafkah iparda atau semamakda. Itu siapa yang ngasih nafkah, iparnya ataukah suaminya? Ya, yang ngasih nafkah kan suami. Maka dengarkan nasihatnya, dengarkan nasihatnya. Dan ini termasuk bakti seorang istri kepada suami. Ya, baik. Jadi ini kurang bagus. Lamun tetu-tetu ara senina yang seperti ini, kalau betul ada, ini secara umum saja. Dengarkan nasihat suami selama suami memberikan nasihat yang baik. Jangan ditolak. Ingat, di antara manusia yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang nolak nasihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa inna abghadal kalami ilallah, sesungguhnya di antara ucapan yang paling dibenci oleh Allah, an yuqala lirrajuli ittaqillah, ketika seseorang diberikan nasihat, fayaqulu alaika binafsik, tetapi dia mengatakan urus diri dia sendiri. Paling dibenci oleh Allah, urus dirinya sendiri. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam. Silakan. Sebelumnya ini sudah suara dalam ya? Sudah dalam ya? Silakan. Baik. Kalau tidak menghafal Al-Quran, ya, artinya kita sekedar tahu baca ya, apakah dapat kita seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, dijaga ingatannya itu? Dapat tidak? Baik. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kenapa beliau menyebut hanya penghafal Quran? Karena yang namanya ngapal itu ingat. Dia tangan oke? Iya. Ida baca ya terus tiang ngapalangnya, ngapalang dah. Lamun ada hafal berarti nginget, inget deh. Setelah pelunggu hafal berdaya titalik pekan ngapal deh kido ayat itu ngapal. Coba deh baca. Berarti itu tandanya dia ingat. Wallahu alam, kalau kita melihat ini sepertinya ini hanya khusus bagi orang yang menghafal. Karena orang yang menghafal itu dia menyimpan ingatan ayat Al-Quran di kepalanya, maka ingatannya juga disimpan oleh Allah, dijaga oleh Allah. Lamun sekedar baca butuh nginget kita. Lamun sekedar
ada tiang Jawa atau 3 kul ini dinding rombok dia ya, tambah dia. Dan subhanallah, Al-Quran ini Allah mudahkan untuk dihafal. Bahkan meskipun orang sudah tua, kalau dia punya kemauan, ada kemauannya, semangatnya, ngapal bisa. Syekh Abdul Muhsin Abbad Al-Badr, bapaknya Syekh Abdul Razak yang sering datang ke markas. Bapak beliau Syekh Abdul Muhsin seorang ulama ahli hadis yang hidup di zaman ini. Beliau pernah ditanya, Syekh, bisa tidak ngapal Al-Quran ketika umur 50 tahun? Bisa tidak? Umur tawah 50 tahun baru kita ngapal Quran. Kata Syekh Abdul Muhsin, bisa, dan saya termasuk orangnya. Saya mulai ngapal Al-Quran 30 juz itu 50 tahun, ketika umur 50 tahun. Ustaz, lagu Syekh Abdul Muhsin orang Arab, beliau muda. Yang penting ada kemauan. Ya. Beliau ditanya, bisa tidak ngapal Quran umur 50 tahun? Saya termasuk orangnya, kata beliau. Saya. Ya. Kami pernah diceritakan oleh Syekh salah seorang syekh dari Jazair ketika Tiang masih di Batam. Kebetulan syekh itu datang. Beliau menceritakan di negara beliau, negara Aljazair, ada seorang nenek, umur nenek itu di atas 50 tahun umurnya nenek tersebut. Lagu semangat ngapalnya nenek ini luar biasa, papu ini luar biasa semangat ngapalnya. Setiap ngapal satu ayat dia tulis, ngapal sekian ayat tulis, pindah ayat kedua tulis, pindah ayat ketelu tulis. Alhamdulillah, selesai 30 juz dia hafal, dan selesai 30 juz dia tulis. Dia berhasil ngapal dan berhasil nulis. Umurnya lebih dari 50 tahun. Kuncinya kemauan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang punya kemauan sungguh-sungguh, kami akan bukakan jalan-jalan kami. Bukan satu jalan, tapi jalan-jalan kami, kata Allah. Yang penting ada kemauan. Ya, dedek juga udah qanaah ke li Al-Qur'an ini ya. Dedek qanaah li Al-Qur'an, terus tambah dia. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ya. Ya. Saya penongkar meluah selain tahun umur lebih dengan selain kotak terbeku, mana masih bawa selain masih encer lalu melihat yang saya penongkat itu dengan si males ya penongkat ini dengan si males ini sehingga lamun selain tahun ke bawah aja, lamun selain tahun ke atas aja beku. Ndek banyak ulama kita mulai belajar ketika umur sudah ini. Banyak jamaah sekalian. Iya. Lamun arah dengannya malas ini. Dia milih belajar. Dia milih. Ya. Wallahu taala ala wa alam. Ya. Basa cila mang. Nggih. Masalah perlombaan atau pertandingan yang menyediakan hadiahnya dari pendaftaran anggota itu kan dihukumi judi ya. Pertanyaan saya, jika ada 1, 2 atau 3 orang yang tidak mendaftar, apakah hukum judi itu gugur gitu otomatis? Baik. Lagu si daftar luwe entah. Tetap judi. Tetap judi. Kalau perlombaan itu pakai uang daftar, kemudian uang daftarnya apalagi digunakan beli apa? Hadiahnya. Meskipun sebagiannya ada 32 yang tidak ngeluarin uang daftar, ya, maka tetap itu judi. Itu tetap itu judi. Ya. Jangan, ya. Ada yang bilang hukum judi itu gugur kan? Nanti. Ya. Selama dia ada uang daftarnya dan uang daftarnya itu dipakai beli hadiah. Ya, kemarin Mami pernah tanya, ya, sebagian asatizah kita memandang dia tidak jadi masalah kalau uang daftarnya itu tidak dipakai beli hadiah. Ini pelunggu pernah tanya beberapa waktu yang lalu, sebagian ustadz kita memandangnya tidak jadi masalah.
Yara perlombaan lagu, yara uang daftar, cuman hadiahnya tidak dibeli pakai uang itu, tidak. Ada pihak lain nyiapang hadiah, ada pihak lain, ya pihak sponsor. Nah, uang daftar ini sekedar sebagai misalkan sebagai konsumsi panitia misalkan, maka ini banyak ustadz kita mengatakan tidak jadi masalah. Tetapi kalau uang daftarnya itu dipakai beli hadiah, ya judi no ini, ya judi. Ya, jelas mami? Baik, wallahu taala a'la wa alam. Basang ya wahruanaka, tiang endang maaf atas segala kurangan, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.